Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Artapeda akan menjelaskan tentang larangan utama dalam ekonomi Islam. Nah, dalam video ini silahkan simak baik-baik. Nah, tujuan manusia hidup adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya, termasuk dalam transaksi yang ada pada ekonomi Islam. Adapun beberapa hal muamalah dan suatu transaksi menjadi batil. Nah, apa aja sih yang membuat transaksi ini menjadi batil? Nah, yang pertama adalah riba, yang kedua maisir, yang ketiga garar, yang keempat tadlis, yang kelima bai najasi, dan yang keenam adalah ihtikar. Untuk penjelasan lebih lanjut silahkan simak video kami pada kali ini. Ya pusing Mak. Kenapa emang? Nggak punya uang. Mau beli apa kamu? Itu loh, membus baju, kemeja. Oh, berapa kira-kira? Ya, itu aja sih, tapi kan kita nggak punya uang. Iya sih, aku ada uang nih 50. Mau pinjam? Emang boleh? Boleh, tapi nambah dikit kali ya, jadi 75 kembaliinnya. Ya elah Mak, udah dah nggak apa-apa. Udah deh, aku pinjamin ya. Ya. Larangan utama dalam ekonomi Islam adalah transaksi riba. Riba merupakan pengambilan tambahan yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja melalui transaksi jual beli atau simpan pinjam, dan tentunya ini sangat bertentangan dengan syariat Islam. Nah, sekarang masuk ke pembahasan maisir. Maisir berarti memperoleh keuntungan tanpa usaha, biasanya melalui perjudian dan untung-untungan. Di dalam Islam, maisir sangat dilarang, tertulis di Quran surah Al-Maidah ayat 90. Kenapa jadi sangat dilarang di dalam agama Islam? Dikarenakan termasuk perbuatan setan yang membawa kerusakan. Alasan larangan maisir yang pertama adalah ada unsur taruhan dan spekulasi. Yang kedua, menimbulkan kekacauan. Yang ketiga, merusak moral, ekonomi, dan sosial. Yang keempat, keuntungan didapatkan dari kerugian orang lain. Bentuk-bentuk maisir modern, spekulasi saham atau obligasi yang hanya mengejar keuntungan cepat, asuransi konvensional karena mengandung gahar dan unsur taruhan. Gharar adalah salah satu larangan dalam muamalah Islam yang berarti ketidakjelasan, ketidakpastian, atau unsur spekulatif dalam suatu transaksi. Dalam bahasa sederhana, gharar muncul ketika seseorang membeli atau menjual sesuatu yang tidak jelas wujudnya, tidak jelas jumlahnya, tidak jelas kepemilikannya, atau tidak jelas bagaimana cara menyerahkannya. Kenapa gharar dilarang? Karena gharar berpotensi merugikan salah satu pihak dan membuka pintu perselisihan, penipuan, serta ketidakadilan dalam transaksi. Yang selanjutnya, tadlis. Tadlis adalah tindakan menipu atau menyembunyikan informasi tentang terkait barang atau akad dalam transaksi, yaitu menyembunyikan informasi penting sehingga pihak lain tertipu dan ridhonya tidak sempurna. Bentuk-bentuk tadlis itu bisa dari menyembunyikan cacat barang, mengurangi kualitas atau memanipulasi penampilan, pemalsuan informasi atau klaim produk, tadlis dalam timbangan ukuran dan jumlah, dan juga tadlis dalam memberi harga. Ya bos, dagangan rame aja lah. Alhamdulillah rame benar. Alhamdulillah, tapi karena ada lah kayak misalnya kosong, sepi. Iya ada juga, biasanya hari Sabtu ya. Itu sih lah. Iya. Tahu lah caranya supaya untung ganal. Benar dia dihalusi. Jangan, karena kalau ada orang tukar kalau Ya, dan biasanya harganya berapa? biasanya 2.000. Nah kita naikin jadi 5.000 sebutin. Oh iya ya. Oke aja lah. Oke. Tunggu pelanggan dulu lah. Nah, ya. Bang, pentol ini berapa biasanya? 2.000. 2.000. Iya.
Bai'in makanya najasi 5.000 adalah salah satu praktik rekayasa pasar yang sangat dilarang dalam Islam, di mana seseorang menawar atau menaikkan harga barang tanpa niat untuk membeli dengan tujuan untuk menciptakan permintaan palsu agar harga jual naik dan menipu pembeli lain. Nah, praktik ini termasuk penipuan dan tidak halal karena menyalahi prinsip keadilan dalam transaksi jual beli. Ikhtikar secara bahasa berarti menimbun atau mengumpulkan barang. Dalam Islam, ikhtikar adalah penimbunan barang secara sengaja yang mengakibatkan barang menjadi langka dan mahal. Hal ini mengakibatkan kerugian untuk masyarakat. Al-Quran juga menegaskan dalam Quran Surah At-Taubah ayat 34 yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Ciri-ciri ikhtikar menurut Adi Warman Akarim. Yang pertama, menimbun stok barang dengan alasan kelangkaan. Yang kedua, menjual barang di atas harga normal karena langka. Yang ketiga, mengambil keuntungan yang jauh lebih besar dari kondisi normal. Demikian materi yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan dan menonton video kami pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.